Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan kisah ironis, semua akan kita kuak di program ini. Menembus mata batin. Di sini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang menemani pada episode kali ini adalah seorang penyanyi bintang FTV dan sinetron, Ratu Idola. Benar gak kamu pernah punya pengalaman mistis zaman dulu? Oh iya. Kalau itu sih pengalaman melihat makhluk halus. Makhluk halusnya Iya. seperti apa ya? Jadi waktu itu aku pulang nyanyi jam 2 malam, di tengah jalan tuh ada sosok putih di depan mobil aku. Awalnya aku cuekin gitu, tapi kok itu melayang-layang ya, tapi di depan mobil gitu. Pas aku kasih dim gitu, tapi nggak nyampe gitu. Terus kita deketin, pas sudah deket dia hilang. Itu seperti asap gitu atau ada wujudnya? Dia ada kayak wujud, tapi bawahnya tuh kayak asap gitu. Roy pernah bilang ya, kalau kita sering dideketin atau ditampakkan gitu ya, wujud sosok makhluk halus, itu karena memang kita juga ada sesuatu yang mengundang. Ada yang menjaga kah, ada yang mengikuti kah? Pernah nggak ada keluarga yang bilang kalau misalnya Anda ini emang ini ibarat tuh diikuti atau dijaga? Kalau aku sih percaya nggak percaya ya. Cuman ada yang bilang katanya yang menjaga aku kayak macan atau apa gitu, tapi aku nggak percaya sih, maksudnya udah zaman sekarang gitu loh, masa sih gitu, tapi aku nggak tahu lah. Dan nggak pernah melihat juga Nggak pernah. sosoknya. Aduh, mudah-mudahan malam hari ini baik-baik aja ya Mbak Ratu. Amin. Aduh Iya. jangan dong. Nah, partisipan yang akan hadir berikut ini adalah seorang pria yang mengaku melakukan pesugihan. Pada malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Bambang. Apa kabar Mas Bambang? Baik, Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? saya ingin mengisahkan tentang pribadi saya tentang melakukan ritual pesugihan. Sudah lama? Kurang lebih 5 tahun, Mas. Ritualnya seperti apa, Mas? Ritualnya, saya menjual istri saya kepada makhluk sosok tak kasat mata. Jadi istri Anda diserahkan atau bagaimana ceritanya? Ya, saya serahkan ke Gendro itu untuk Kalau Anda sudah berhasil melawan pesugihan, apa maksud dan tujuannya datang malam hari ini ke menembus mata batin? istri saya udah Mas sekarang. Banyak. Karena apa? Karena dia nggak kuat untuk menjalani ritual tersebut. Dan sekarang saat istri Anda sudah tidak ada, ritual itu masih terus dilakukan? Ritual sudah tidak dilakukan, tapi masih berjalan. Sekarang berbalik, Gendro itu menyerang saya, meneror saya. Neror seperti apa maksudnya? Ya, dia minta ganti istri untuk bisa lagi. Tapi emang ada rencana untuk menikah lagi? Saya berharap saya ingin menikah lagi, Mas. Saya ingin punya keturunan, saya ingin hidup damai. Dan kalau diminta oleh Genderuwo itu lagi, Itulah yang menjadi ketakutan saya. Seandainya saya tidak nikah lagi, maka saya yang akan. baik. Mudah-mudahan Anda bisa melepas dari teror Genderuwo atau makhluk gaib yang memang setelah bikin perjanjian dengan Anda, ya apapun resikonya, mudah-mudahan Anda siap untuk menanggung. Dan sebaiknya Anda ceritakan langsung kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan.
Bambang, terlahir tanggal 18 Maret 1988. Diam-diam di rumah bernomor 45. Saya melihat ada perjanjian gaib yang menjerat kehidupan Bambang. Dia telah mengorbankan orang-orang yang dia kasih. Saya merasakan energi negatif yang menguasai rumah Bambang. Ada beberapa benda hidup yang harus dimusnahkan. Jika saya melihat sosok Bambang, saya melihat genderuwo di belakangnya. Banyak bulunya hitam, tinggi, besar, sekitar 2 meter. Selamat malam. Bambang dengan tanggal lahir 18 bulan 3 1988. Bambang adalah pelaku pesugihan dan mengorbankan istri untuk oleh Gondorwo karena itu bagian dari perjanjian untuk mendapatkan kekayaan. Dan saat ini istri Anda sudah meninggal dunia dan Gondorwo itu masih terus meminta korban. Dan Anda diminta untuk menikah lagi supaya dia bisa istri Anda yang baru. Dan ingin lepas malam hari ini. Betul. Waduh, saya lihat serem sekali ya. Dari matanya Bambang, Mas Bambang sendiri udah menyimpan hawa kecemasan, ketakutan, dan saya merasakan di sini kehadiran beberapa makhluk halus karena Bambang sih. Kalau saya kenapa ya mencium bau melati Iya, Sekarang, setelah Bambang kesini? sekarang cium bau melati ya. Dari tadi sih aku mau ngomong. bau melati itu biasanya dekat dengan hal-hal mistis, hal gaib gitu ya? Iya, sangat mistis sekali. Kalau misalnya kamu ngerasain seperti itu dalam kondisi kamu lagi, ya, hamil, kamu harus agak jaga supaya tidak diganggu makhluk halus. Karena perasaan seorang wanita yang lagi hamil itu bisa lebih bahaya, lebih peka sih sebenarnya. Saya lihat mata Bambang tuh merah banget tuh dan menyeramkan bagi saya. Jadi Gondorwo itu sudah ada dalam dirinya Mas Bambang ini atau ada di sekitar dia, Roy? Ada di dirinya dan ada di sini pada hari ini. Saya mencium. Selain bau melati, saya mencium bau dupa. Iya. Saya ngelihat di sini tuh Mas Bambang adalah pelaku mistis dan tega mengorbankan istrinya. Apakah betul? Betul Mas Roy. Dan saya tuh lihat lama-kelamaan Mas Bambang ini jadi kayak paranoid sendiri karena kebanyakan menumbalkan orang. Ritual ini udah saya lakukan sekitar kurang lebih 5 tahun Mas. 5 tahun. Itu awal mulanya melakukan ritual itu bagaimana dan di mana ceritanya? Awal mulanya karena saya sering dihina oleh saingan bisnis saya. Karena usaha saya nggak maju-maju, makanya saya melakukan ritual ini. Saya lihat Mas Bambang tempat lokasinya juga sangat angker sekali ya. Dalam penerawangan saya Mas Bambang tuh dikelilingi oleh lingkungan yang gak sehat, lingkungan genderuwo, dan saya ngelihat lokasi di dalam penglihatan batin saya, lokasinya sangat gelap sekali. Di tempat usahanya Iya itu. itu tuh. Dan lokasinya sangat gelap sekali dan saya mencium ada rambut-rambut halus gitu loh, berbentuk kayak sapu ijuk gitu. Itu adalah rambut genderuwo. Kalau ngelihat matanya Mas Bambang ini dan matanya Genduro ini kurang lebih sama, tapi kalau Mas Bambang tuh kayak kecemasan yang terpancar gitu. Iya, Takutan. tapi saya tuh ngelihat Mas Bambang tuh melakukan ritual juga nih. Betul ya. Betul Mas Roy. Sebenarnya nggak cuma 2 kali, 3 kali, tapi sering loh.
Iya, saya dendam dengan saingan-saingan usaha saya. Dendam dengan saingan usaha, jadi dia melakukan banyak ritual-ritual yang mengundang genderuwo, bahkan mungkin saya lihat di sini memuja sosok genderuwo. Betul Mas. Dibikinin rumahnya, kemudian dikasih semacam kembang, Iya. Oh, dikasih tempat sendiri. dikasih tempatnya sendiri. Itu tempat itu yang Anda antar istri untuk kalau genderuwo. Iya. Dan sekarang pun saya bawa Oh ya. tempat bersemayam genderuwo. Oke, baik. Bolehkah saya melihatnya? Tapi dengan satu syarat, di sini saya tidak mau ada penonton saya terluka dan bintang tamu saya terancam di sini. Karena tidak hanya satu orang, tapi saya melihat di sini ada dua orang, yang dua nyawa maksudnya, Ya. ibu dan kandungannya. Saya ngerasa ya harus menjaga semua di sini, ya. Siap. Baik, silakan diambil. Ini genderuwo ini kayak minta korban gitu, Roy. Iya, minta korban gitu. Dan sangat kental sekali sih baunya. Bau amis gitu. Amis darah. Iya, amis darah. Dan bau kembang bercampur dengan amis darah, jadinya baunya seperti itu. Aduh. Ini Mas Roy. Tempat bersemayam genderuwo itu. Oh, oke. Baik. Saya ngerasa di sini banyak energi negatifnya tempat bersemayam genderuwo. Mengerikan dan nggak kebayang sih, memang istri kamu kan udah meninggal ya. Iya. Istri saya nggak kuat melayani makhluk tersebut. Nggak kuat melayani tersebut lalu meninggal. Lalu sekarang genderuwo yang kamu piara pengen nagih lagi Iya. dengan perempuan yang baru. Betul. Yang dia mau yang menjadi istri saya. Jadi saya harus nikah lagi kalau kalau mau berlanjut pesugihan ini, atau enggak saya. Kalau kamu lihat, Roy, sosok genderuwo ini ada di tempatnya atau ada di dalam diri Mas Bambang? Ada di dalam tempatnya, kemudian ganti-gantian. Tiba-tiba masuk ke dalam badannya Mas Bambang, Iya Mas. terus kemudian masuk lagi ke situ. Saya melihat udara di sini makin lama makin Iya, dingin. Dan berasa makin, ya aku berasa makin dingin dan pekat sekali. Saya tapi tidak akan melakukan tindakan yang agresif ya, karena ini berbahaya sekali. Apakah kalau saya pecahin itu, apa yang terjadi? Jangan Mas Roy. Kalau Mas Roy pecahin ini, nyawa saya yang terancam. Di sini tuh ada perjanjian gaib nih, harus dihentikan. Kalau kamu datang ke sini untuk minta solusi, akan saya kasih solusi. Tapi di sini untuk sharing, saya rasa kurang. Dan salah orang. Saya ngerasa ini membahayakan. Jika ini berlanjut lagi, percaya atau tidak, saya rasa kamu yang mati dulu. Maka dari itu saya minta solusi dari Mas Roy, supaya makhluk ini nggak mengganggu saya lagi. Kamu ketakutan banget ya? Takutan banget Mas Roy. Saya merasa dia hadir di sini, Di mana? di pojokan sana Mas Roy. Karena dari tadi dia memperhatikan saya terus. Mas Bambang nggak usah takut ya. Kamu lihat ke saya aja, nggak usah lihat ke sana. Iya Mas Roy. Saya lihat juga ada di sana, tapi tampaknya dia nggak berani deketin kita. Genderuwo itu biasanya menyampaikan apa kepada Anda? Langsung minta? Dia bisa minta, langsung minta, biasanya lewat mimpi. Tapi kalau kehadiran dia menampakkan wujudnya, dia cuma mengancam. Kamu takut ya sama genderuwo ya? Yang di sana kan?
Takut saya Mas Roy. Jangan takut, Man. Masih ada saya. Kamu lindungi bintang tamu saya hari ini. Dia menatap marah Mas Roy ke saya. Saya nggak mau pakai glove hari ini. Ini apa ya? Oh, ini yang saya bilang ya. Rambut genderuwo seperti ijuk. Tadi dia bilang kalau itu dipecahkan dia bisa Mati. Tapi saya menantang. Mas Bambang, Iya. tampaknya kamu nggak jujur sama saya hari ini. Iya Mas Roy. Saya merasa masih ada satu lagi ternyata kuncinya. Ada satu lagi di tempat usaha kamu atau di lokasi rumah kamu. Betul. masih ada lagi. Masih ada Mas. Di bawah nggak? Yang satu di tempat usaha saya Mas. Jadi saya menyediakan 2 tempat. Bedanya apa? Sama untuk istri saya melakukan ritual tersebut. Berhubungan badan dengan genderuwo itu. Kenapa nggak di bawah semuanya, Mas Bambang? Karena saya takut usaha saya bangkrut Mas. Baik, terima kasih. Saya mencoba apa yang terjadi kalau saya bakar. Itu kalau dibakar apa yang terjadi, Roy? Apa yang terjadi? Biasanya kalau rambut terbakar itu rambutnya tetap terbakar ya. Kok saya ngeliat di Ini sini nggak susah terbakar ya. Dia kok kayak nutup apinya sih, Roy? Saya mau ini terbakar dari api ke api, dari air ke air. Apa yang kamu rasain sekarang? Saya merasa genderuwo itu marah Mas Roy kepada saya. Apa bisa marah? Karena saya membawa tempat tinggal dia ke sini. Datang sekarang juga dan hancurin kerajaan genderuwo. Pergi semuanya. Pergi. Jangan ganggu Mas Bambang. Pergi. Kenapa, Mas? Dia marah Mas. Di mana dia? Sekarang lagi ngeliat Anda. Iya. Dia menatap tajam ke saya. Bener, Roy, dia marah, Roy. Iya, dia marah. Tapi saya tidak takut dengan makhluk halus dan apalagi genderuwo. Ini partisipan kita tapi aman kah? Atau dia nanti masih ada yang harus dilakukan? Partisipan saya merasa terganggu secara psikis, tapi saya yakin saya pastikan semua aman di sini. Ini sulit terbakar ya sebenarnya. Saya ngelihat di sini semua energi negatifnya hilang. Kamu jangan takut ya. Semakin Mas. kamu takut, semakin kamu diganggu. Dia pulang dari sini nggak akan diikutin makhluk itu, Roy. Saya jamin pasti enggak. Tenang, Mas. Harus berani ya, tolong dilawan Mas Bambang. Iya, Jangan Mas. merasa takut. Saya udah mencoba untuk bakar loh di sini dan hancurin semuanya. Jangan takut sama makhluk halus dan sejenis kayak gini-gini. Gak ngaruh. Gara-gara ini justru kamu nimbulin korban. Kamu jangan dendam dengan kompetitor atau yang pebisnis lain ya. Semua kan rezeki ada mangkoknya masing-masing, bukan sih? Iya. Iya kan? Jadi kalau misalnya kamu sendirinya nggak Tapi saya sakit hati Mas. sakit hati. Sering dihina. Karena perasaan itu masih ada kali. Iya. Makanya genderuwo itu juga nggak mau lepas. Tadinya genderuwo itu nurut sama saya. Sekarang Semenjak istri saya mati dan dia nuntut dan neror saya, dia berbalik menyerang dan mengancam saya. Lawan deh Mas Bambang.
lawan ketakutan kamu. Ya mas. Di mana sekarang genderuwonya, Roy? Dianya ketakutan genderuwonya, tapi dia muncul di belakang penonton sekarang. Iya dia marah. Dia marah besar sih, tapi saya nggak peduli. Saya nggak peduli dengan makhluk halus karena derajat kita lebih tinggi dari siapapun. Ingat itu. Iya mas. Anda mau mengusir genderuwo itu? Saya mau hidup tenang. Karena saya mau punya anak, saya mau hidup damai. Kalau usaha Anda nanti nggak semulus sekarang, jalannya gimana? Saya terima apa adanya, Mas. Yang penting saya lepas dari teror genderuwo itu. Terus saya ngerasain di sini dari tadi saya merasakan nggak ada gejala-gejala tanda fisik kejahatan fisik oleh genderuwo di sini ya. Buktinya saya percayain genderuwonya malah takut sama saya dan sama kita di sini. Malah dia yang merasa terancam gitu si genderuwonya. Semakin kau takut semakin digangguin loh. Bener Mas Ray. Tapi kamu tuh sayang deh. Saya sangat kecewa sekali sama kamu Mas Bambang. Di penglihatan batin saya melihat ada satu lagi. Ya, saya punya jimat yang lain. Boleh saya lihat kak? Akan saya tunjukkan Mas Ray. Waduh. Dan aku nggak berani ngeliat. Serem banget. Jangan sampai kosong nanti ya buat baca-baca. Aduh. Sebelah sini Mas. Ini Mas Ray. Baik, buka satu persatu. Itu kain kafan ya. Betul. Ini saya jadikan media untuk menyerang musuh-musuh saya, Mas. Maksudnya disebut namanya atau disebar ke tempat usahanya? Disebar juga. Saya serang juga orangnya. Sejenis keris. Kamu ketakutan sekali ya? Ya, karena sekarang saya malah diserang balik oleh musuh-musuh saya, Mas Ray. Maksudnya diserang balik? Karena mereka dendam kepada saya. Terus mereka saingan-saingan bisnis Anda itu mengirim santet ke Anda gitu? Betul, Mas. Kadang-kadang juga mengirim makhluk-makhluk tak kasat mata juga. Dari mana Anda tahu? Karena saya sering ditampakin, Mas. Tampakin makhluk halus di lokasi usaha dan Di rumah juga, di lokasi usaha juga. Tapi sebaiknya ya, kalau pesan saya, seterancam-terancamnya Mas Bambang, harusnya nggak melawan balik ya kepada musuh-musuhnya atau kompetitor, karena itu nggak akan selesai-selesai. Apa bedanya kamu sama yang pesaingnya gitu loh. Makanya saya menyesal, Mas. Entah kenapa ya, saya lihat Mas Bambang tuh kayak mati mendadak gitu loh. Kayak warnanya tuh ungu mukanya. Ada kayak penyempitan pembuluh darah di Jantung? kayak jantung gitu loh. Bener-bener saya ngelihat di kepala saya tuh hitam banget di dahinya, matanya. Kusam sekali. Itu sih yang saya rasakan. Makanya deh, saya ngelihat kamu tuh terlalu banyak curiga juga, terlalu banyak pakai barang jimat juga, terus dikirimin juga lagi saya ngelihatnya. Betul. Saya ngelihat tempat usahanya ada semacam teluh, bukan santet. Benar-benar udah kondisi di mana teluh itu adalah yang paling parah dari santet doang. Yang lebih dahsyat gitu. Lebih dahsyat dari santet. Jadi diteluh. Dan saya ngerasain lokasinya di rumah juga, di tempat usahanya juga, besi-besinya berhantu. Itu sih. Sekarang tempat usahanya gimana? Usaha Anda lancar? Semenjak istri saya usaha saya ikut anjlok. Usaha saya ikut anjlok. Itu istri Anda ya? Tahu nggak Anda melakukan ini semua? Tahu, Dia rela harus. sampai kehilangan nyawa. Ya karena mau nggak mau dia harus mau, Mas. Karena nantinya hasilnya dia juga kan yang akan menikmatinya. Anda paksa atau tidak? Saya paksa. Ada KDRT? KDRT ada. Karena ini udah perjanjian saya.
dengan makhluk genderuwo tersebut. Pecahin teka-teki misteri ini dan potong semua ikatan perjanjian gaibnya dengan genderuwo. Saya kok nggak takut ya? Aduh, Mas Bambang. Ini ada apa lagi dengan ini? Roy, nggak pakai glove. Enggak, saya lagi pengen main-main. Bener-bener bukan main-main, saya pengen genderuwonya datang. Ini semacam Sangkurnya ya, sarungnya. Bawa apa, Roy? bau bunga, Ah. tapi bau semacam besi tua yang sudah lama nggak dipegang, kayak semacam bau karat, Oh, karatan. Dan ini bau bunga. Saya ngelihat ini dikasihin minyak pada hari-hari tertentu ya. Betul Mas. Dan ini apa? Itu salah satu media juga. Ini juga rumahnya genderuwo kan? Kadang-kadang dia menempati ini juga. Ini perantara untuk menyerang musuh-musuh saya lewat genderuwo itu. Terus apa lagi yang kamu rasain sekarang, Mas Bambang? Masih kehadiran genderuwo itu, Mas. Di mana sekarang? Di belakang Mas Bayu. Mbak, sabar. Oh my Mbak god. Ratu, lihat apa Mbak? Kenapa teriak? Kenapa histeris tiba-tiba, Roy? Dia nggak seneng saya bawa itu, Mas. Kita perlu... Kita Mereka, harus ini bintang tamu kita lagi hamil loh. 2 bulan. Masih aman atau enggak? Kayak saya perlu dia istirahat sebentar. Perlu bed dulu enggak? Mbak Ratu, Kita Mbak harus, Ratu. Mbak Ratu. dia harus istirahat lah. Minum air Hati-hati. putih. Saya tidak mau terjadi apa-apa. Tolong istirahat. Mbak sabar. Oh sabar, my sabar. god. Baca. Jangan sampai kosong. Jangan sampai kosong ya. Gak usah lihat. Sekarang di mana Mas Bambang kamu lihatnya? Dia pindah, Mas, ke sana, Mas. Jangan ganggu bintang tamu saya. Tapi dia tetap menatap ke sini. Pergi dari sini jauh-jauh. Jangan gangguin saya dan teman-teman saya. Bayu, jagain ya. Biar. Saya akan urus ini. Tampaknya di sini berbahaya sekali ya. Di sini zona merah. Ini mancing genderuwo itu datang. Betul sekali. Saya merasakan energi yang sangat kuat sekali mau menyerang kamu dan bintang tamu saya. Dia kenapa, Roy? Marah karena rumahnya dihancurkan atau... Marah karena dihancurkan rumahnya dan kamu udah mau cuci tangan dari kasus ini. Iya. mau lepas tangan Mau gitu lepas aja tangan. gitu? Jadi ya dia takut dan takut kehilangan majikan dan dia terbang ke sana kemari. Oke. Serem ya. Saya nggak bisa melepas dia, Mas. Karena Nggak, harus bisa. perantara dia, dukunnya udah mati. Bisa. Pasti bisa kok. Saya yakin Iya, masih Mas. bisa. Makanya saya minta bantuan, Mas. Roy, kayak saya datang kemari. Saya melihat banyak penampakan juga di sini. Tapi saya berusaha untuk tenang ya. Kamu janji bakalan ninggalin semuanya. Saya janji, Mas. Saya mau meninggalkan ini asal saya nggak terancam. Nyawa saya nggak. Tampaknya saya melihat kasus Mas Bambang adalah kasus terberat dalam sejarah hidup Mas Bambang. Iya. Karena kalau saya lepas ini, Mas, saya mati. Tapi Anda nggak takut waktu istri Anda mati? Meninggal dunia, Anda nggak kepikiran? Saya kepikiran. Karena meninggalnya tiba-tiba, Mas. Anda lebih takut Anda yang ikut meninggal? Karena saya masih mau kaya, Mas. Masih mau kaya. Ini gini ya Mas Bambang. Kamu pilih kaya atau pilih mati?
Saya nggak mau memilih mati, Mas. Kalau kamu milih pesugihan, kamu akan mati. Saya nggak mau, Mas. Iya, yaudah kayak hidup yang sehat aja, nggak pakai pesugihan. Jadi nyawa kamu selamat. Kamu terlalu takut dengan suara-suara yang kamu Iya. dengar itu, mati. Betul. Padahal sebenarnya kamu sendiri sih yang punya kunci. Buktinya saya percaya dari tadi nggak ada yang mati. Kan saya sering diteror, Mas. Nggak di tempat usaha, di rumah, diwujudin, penampakan. Mereka selalu datang. Saya pengen menanggapi kasus ini lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Bahkan saya ingin berkunjung ke Tempat usaha. lokasi tempat usaha dan rumah ini. Saya tuh masih ganjel ya satu di hati saya. Ada sesuatu yang nyangkut dan masih terbawa. Belum kamu bawa pada hari ini. Iya, Mas. Masnya bener-bener rela mau lepas gitu, 100% yakin? Asal nyawa saya nggak terancam, saya rela, Mas. Asal nyawa Anda nggak terancam. Iya. Tapi itu kan versi Mas Bambang. Nyawa, Iya, tapi- jodoh, rezeki, maut semua tapi- udah ada yang ngatur. Tapi saya punya keinginan kuat, Mas. Iya. Saya ingin punya keturunan juga. Dan saya juga mau punya istri dan hidup damai. Saya mau lepas dari ini. Karena saya juga punya keinginan ingin punya anak. Jadi setelah Anda dapat semua yang Anda mau, bahkan Anda harus mengorbankan istri, punya rumah, punya mobil sekarang, Anda takut kehilangan nyawa dan ingin punya keluarga yang baik, dan Anda mau lepas, cuci tangan dari semua yang pernah Anda lakukan. Iya. Tapi yang Anda lakukan sih bukan bikin Anda punya harga diri sih, Anda malah terlihat nggak punya harga diri ya buat saya. Iya benar, setuju baik. Terus? Terlihat nggak ada punya harga diri. Itu penting banget. Maaf ya. Saya tersinggung, Mas. Saya masih tersinggung, Bapak. Ya saya juga ngelihatnya terus terang saya kesel sih. Apa yang Anda lakukan tuh bener-bener Ya. gini ya, lo nggak pantas jadi laki, lo nggak pantas jadi suami orang, lo mau punya keluarga, lo mau punya anak, lo nggak pantas men. Iya. Anda gini ya, saya Roy seperti diancam sama orang yang takut mati sama Gondorwo. Doesn't make sense to me. Karena semenjak saya melakukan ritual ini, saya jadi gampang marah, Mas. Jadi gampang tersinggung. Kalau Anda kuat, Anda bisa kendaliin tuh emosi, gunain kekuatannya untuk melawan emosi dan melawan keinginan untuk bikin perjanjian baru sama Gondorwo itu. Masih labil ya. Iya masih Masih antara Iya, mau antara pengen enggak. berubah Iya. dan enggak. Dia bawa cuma satu aja tuh. Dia bawa artinya cuma kayak emang satu. nggak sepenuh hati gitu. Ya gimana ya Mas Bambang? Kami biasanya Roy di sini ketemu dengan partisipan yang emang ingin benar-benar mau berubah, mau berusaha jauh lebih baik. Iya, Mas. Tapi kalau misalnya Anda juga setengah hati, ya Iya, buat apa gitu? Saya nggak setengah hati. Karena sekarang ini Gondorwo itu masih ada di sekeliling saya. Dia masih mengancam saya, Mas. ya ini aja. Karena masuk ya? Anda aja tadi begitu emosinya kepancing, Mau balik lagi. masih bisa punya ini dia nggak marah. Nih saya Tampaknya saya harus melakukan penelusuran ke rumahnya dan atau lokasi usahanya. ini harus dituntasin sih terus terang Iya. karena kasihan juga. Iya. Kalau misalnya Oh, masih ada menyangkut rasa terus. kasihannya. Karena ya takut mati gampang marah. Ini kita yang di sini kalau misalnya ada orang lain yang saingan bisnisnya Iya. dia jahat lagi nanti. Saya yakin masih ada sisi baik di dirinya Mas Bambang. Iya. Jarang-jarang loh saya lihat Bayu bersifat tegas dan seperti itu. Artinya berarti masalah kamu itu memang benar-benar nggak gentle gitu. Jadi dia kan family man, Bayu. Nggak ngorbanin Iya. istri untuk dapat Iya. kekayaan udah gitu dia takut kehilangan nyawa tuh Iya. menurut saya Nggak make sense, nggak family. terlaluan man. sih. Udah nggak punya hati. Iya. Ya udah Mas Bambang, Anda boleh bawa ini semua dan mudah-mudahan Roy masih mau melakukan penelusuran ke rumahnya. Saya akan melakukan penelusuran ke rumahnya tampaknya atau lokasi tempat dia menyimpan satu lagi
masih adakah yang tersisa atau tidak. Oke. Silakan, Mas Bambang. Oke, Mas. Terima kasih sudah hadir ya. Keuntungan instan bisa membuat siapa saja menjadi gelap mata. Tak peduli dia akan mengorbankan orang lain atau keluarga. Hingga pada akhirnya hanya penyesalan yang menyambut di depan mata. Kasihan sih sebenarnya, karena dia alasan ekonomi, alasan bisnis untuk membahagiakan keluarga, tapi justru malah mengorbankan keluarganya. Iya. Ada yang harus ditelusuri di rumahnya, Roy. Saya tuh dari tadi gregetan dan masih unak-unak ganjilan di hati saya kalau saya tuh pengen cari yang tersembunyi lainnya. Biar tuntas ya. Biar tuntas gitu. Dan ada satu lagi. Roy ngeliat itu ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan lagi dan masih ada satu lagi yang ganjil. Saya harus melakukan penelusuran. Baik, pemirsa, setelah ini Roy Kiyoshi akan melakukan penelusuran ke rumah partisipan kami, Bambang. Ya inilah Mas Roy, tempat usaha saya. Dulu maju, sekarang jadi turun. Bangkrut. Iya. Jadi ini adalah pemirsa salah satu tempatnya, tempat usaha yang tadinya maju sekarang bangkrut. Iya. Saya tertarik ke arah sana deh Mas. Coba saya ngerasa ini sebenarnya semua ruangan nggak selalu dipakai ya. Nggak selalu dipakai Saya Mas kok Roy. ngerasa banyak hantu alam-alam, lihat tuh. Ada semacam kalung wewe. Inilah tempat bersenggama istri saya dengan makhluk genderuwo itu. Apa yang saya lihat di sini ya pemirsa, saya merasakan energi yang sangat parah banget. Energi terpaksa, lembab, dan penuh darah. Kok ada banyak bunga ya? Itu permintaan makhluk genderuwonya. Aura di sini sangat kejam sekali loh di sini. Pantesan ya dia menderita lalu kemudian berakhir dengan tidak baik. Pantesan ya dulu istrinya sangat menderita sekali ya. Saya ngerasa disakitin pas bersenggama juga bahaya sekali. Iya. Loh, itu apa ya? Saya boleh hancurkan di sini? Tapi kalau saya ini dihancurkan, aman nggak saya Mas Roy? Aman, nggak ada masalah kok. Kalau aman, silakan Mas Roy. Mas. Aduh, tolong Mas Roy. Seperti ada yang nyerang saya. Nggak apa-apa. Kontrol ya, kontrol. Lawan harus fokus ya, fokus. Fokus ya, Mas. Ini rambut-rambut genderuwo ya. Iya. Semakin kamu lawan, genderuwonya akan semakin tambah parah di sini. Nanti saya akan bakar juga, nanti akan saya musnahkan. Tuh, kamu lawan deh sebentar. Saya masih ngerasain ada energi yang lain di sini. Masih ada yang berbeda tampaknya. Saya masih bisa bantu saya sebentar. Saya masih ngerasain ada sesuatu di sini gitu. Masih belum beres. Auranya masih nggak bagus. Kamu pernah nyantet orang ya? Saya dulu pernah nyantet orang Mas Roy, tapi sekarang saya berbalik disantet Mas Roy. Ya itulah Bung Karno. Hati saya berbisik bahwa entah kenapa ya saya ingin hancurkan ini, apa boleh? Silakan Mas Roy.
tim kru bisa bantu saya untuk menghancurkan. Iya, dihancurin. Gimana kalau yang ini? Saya mau lihat. Aduh. Di sini ada terlihat ada banyak paku ya. Saya minta sarung tangan. Sebentar ya. Saya lihat di sini ada Ini banyak. paku apa maksudnya? Apa? Ini paku apa ya? Banyak begini, ada Iya, rambut juga. sebenarnya ini ada paku. Ada rambut juga. Di sini ada rambut juga nih yang bisa saya kasih lihat. Di sini tempat makhluk halus genderuwonya masih ada. Saya kok masih merasa masih belum puas ya. Ada sesuatu di dalam sini. Kayak ada yang ngirimin kamu gitu loh, benda-benda gaib gitu loh. Ini yang saya rasakan di sini semua. Untungnya benda-benda ini belum masuk ke tubuh saya, Mas Roy. Iya, belum sempat sampai masuk ke tubuhnya. Saya ngerasa saya masih ngerasa di atas, di sekeliling kita masih banyak ada aroma black magic, ada bau-bau black magicnya di situ. Coba Mas Roy, periksa Mas Roy. Sebentar, pelan-pelan ya. Saya lihat ada sesuatu benda yang tertanam di tembok ini. Saya punya firasat dan mata batin saya bilang, tembok ini, Roy, tembok ini. Coba, saya boleh nggak untuk paku ini, untuk membongkar ini dulu? Boleh Mas Roy, silakan. Saya terpacu, bantuin saya, tim ada bisa bantuin hancurin yang sebelah sini. Oke. Ada sesuatu Mas Roy? Nggak ada. Bukan di sini. Teman kamu pernah datang ya ke lokasi ini ya? Pernah Mas Roy? Coba di bagian sini dulu. Saya minta tolong bantuan timku untuk hancurin. Iya. Oh. Saya masih ngerasain getarannya ya. Boleh saya getuk di sini tidak? Boleh, silakan Mas Roy. Coba saya pinjam, boleh gak? Saya merasakan ada sesuatu yang aneh ya. Ini apa ya? Ini apa ya?
Saya nggak tahu itu apa. Ini ada rambut. Ini kiriman seseorang, Mas Roy ya? Iya, ini ada silet, ada paku. Saya ngerasain energinya sangat buruk sekali ya. Jadi saya harus gimana, Mas Roy? Gini, nggak ada lagi ritual-ritualan yang kayak gitu yang tadi saya pesankan. Iya, Kemudian kamu harus rapihin semua rumah-rumah ini. Nggak ada yang gelap di bagian sini. Dan kemudian saya pengen banget supaya tempat ini bisa berfaedah buat orang lain. Caranya gimana? Nanti kamu pikirin baik-baik. Bisa kamu kegiatan seperti apa di sini. Dan saya ngerasain sebenarnya area sini tuh kurang didoa-doain dengan anak yatim seperti itu. Saya ngerasa tempatnya ini tuh penuh dengan kekosongan. Tapi saya takut miskin, Mas Roy. Saya kali gini, yang paling simpel. Kamu mendingan miskin atau gara-gara genderuwo. Saya mendingan miskin. Kalau saya bilang, tinggalin semua genderuwonya dan nggak ada yang aneh-aneh lagi. Kalau kamu misalnya mau tenang, punya keturunan dan punya istri lagi, kembali ke jalan yang benar, mendekatkan diri pada Tuhan, dan saya akan bakar semuanya ini. Oke, saya siap, Mas Roy. Nggak ada lagi ritual-ritualan. Baik, Kalau nggak pasti banyak yang menghantui semua di sini. Ya, baik, Mas Roy. dikumpulinnya semua nanti kita bakar. Iya. Iya, siap. Nah, ini ya, semuanya udah kita kumpulin Oke, Mas. bersama tim juga. Intinya saya nggak mau ada ritual-ritual lagi dan perjanjian-perjanjian gaib lainnya. Iya, saya Ya. berjanji saya tidak akan melakukan ritual semacam ini lagi. Bener ya? Saya janji, Mas Sekarang Roy. kamu bakar sambil berjanji dalam hati untuk tidak melakukan lagi. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku menggunakan susuk untuk mendapatkan kekayaan. Malam hari ini kami akan hadirkan dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Farah. Selamat malam Bu Farah. Iya, malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Apa yang mau Anda ceritakan malam ini? Dari sejak sendiri itu ya aku tuh datang ke orang pintar ya. Sejak dukun lah sendiri gitu. tuh maksudnya pisah dengan suami atau Ya ditinggal? udah pisah sama suami. Anda sendiri ada Iya. datang ke orang pintar. Iya. Lalu? Dengan maksud dan tujuan itu saya mau laris ya Pak ya. Ya untuk mendapatkan kesuksesan gitu hidup saya gitu. Terus apa yang Anda lakukan? Pada waktu itu sama dukun tuh aku disusuk Pak. Pasang susu. Iya, pasang susu. Waktu pertama dukun, aku pasang susu 3. Yang kedua kalinya aku datang lagi ke dukun itu, dipasang susuk lagi 3. Jadi 8 semuanya aku 3 kali datang. Yang terakhir 2 kali, 2 susuk. Susuknya seperti apa? Emas. Di mana ditaruhnya? Boleh aku ceritakan posisi susuknya itu? Ada di badan. Iya, Dipasang di badan. iya. Oke. Di mana posisinya?
Di antaranya Pak, boleh ya aku cerita? Maaf ya Pak ya. Dua-duanya. Terus di ini, di apa? Dagu, di pipi, di jidat, di ini Pak, di apa? Daerah intim Anda, Iya. kemaluan. Iya. Susuk itu untuk bikin laris? Untuk apa Iya, tujuannya? maksud dan tujuan aku tuh sama dukun supaya aku mendapatkan hidup sukses. Pada waktu itu aku pernah ketemu ya sama seseorang, Pak. Aku dibeliin toko sama seseorang itu, 2 toko baju. Menjelang 3 bulan aku udah bisa lagi mendapatkan toko 1 lagi. Jadi 3. Kata dukun itu, seseorang itu harus dikorbankan untuk mendapatkan kesuksesan hidup aku. Yang dikorbankan maksudnya siapa, Bu? Ya seseorang itu yang beliin toko. Aku katakan pacar lah, Pak ya. Jadi pacarnya itu Ibu korbankan? Iya, yang beliin toko itu. Bagaimana cara mengorbankannya, Bu? Ya bagaimana caranya, mungkin itu dukunnya ya Pak ya. Jadi meninggal sekarang? Pada waktu itu ngabarin sama saya tuh dia sakit. Kalau susuk di daerah intim kemaluan Ibu itu untuk apa ya? Ya mungkin kalau aku jadi sama seorang itu supaya dia nggak bisa ninggalin aku. Kalau boleh tahu waktu usia berapa Ibu dikasih toko itu? Mungkin 4 tahun ya yang lalu. Iya. Ibu merasa beda nggak setelah pakai susuk dan enggak? Merasa beda. Oke. Maksud dan tujuan Ibu datang malam hari ini untuk apa? Aku mau melepas susuk semuanya itu tuh Pak. Kenapa? Aku nggak mau lah. Aku dosa ya Pak. Aku nggak mau lagi ada susuk semuanya itu. Aku melepas semua. Dan juga Pak, dari pengaruh susuk itu, aku sering ketemu sama orang pintar. Kalau orang pintar itu bilang sama aku ini ada yang ngikutin 4 makhluk gaib. Itu bukan 1-2 orang, banyak yang ngomong sama aku seperti itu. Mungkin pengaruh dari susuk itu dan juga dari kiriman atau ada yang nanam. Katanya sih itu mantan suami aku juga. Aku mau lepas semuanya, susuk itu sama makhluk gaib itu yang ngikutin aku nggak mau. Pernah didatengin dalam mimpi atau melihat langsung? Kalau ditatangin sih enggak, cuman suka ada suara-suara gitu nggak jelas. Kalau di rumah ada pintu yang banting atau apa aja lah gitu, jendela atau apa aja gitu kalau aku lagi sendiri. Kami yakin nggak ada kata terlambat sih untuk mau berubah menjadi lebih baik. Mudah-mudahan malam hari ini Ibu bisa terbuka hatinya untuk akhirnya melepas semua susuk dan juga makhluk-makhluk gaib yang mengikuti. Sebaiknya Ibu nanti jujur semua ceritakan selengkap-lengkapnya pada sahabat kami. Iya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Farah, terlahir tanggal 30 Oktober 1979. Sosok yang cerdik namun sangat mudah tersinggung. Saya melihat
kegelisahan yang diakibatkan oleh perbuatan di masa lalunya. Penghidupannya dihasilkan dari hal-hal yang tidak lazim. Dia telah mengorbankan seseorang yang tidak berdosa. Farah memiliki perasaan bersalah yang terus-menerus menghantui Farah. Saya melihat ada 4 sosok gaib di tubuh Farah. Malam, Roy. Ya, silakan duduk. Farah, tanggal 30 bulan 10 1979. Ibu Farah ini pasang susuk, ada 8 susuk di tubuhnya, Iya. lalu kemudian ada korban, Iya. yaitu pacar Anda sendiri yang dikorbankan. Pacar Anda ini udah memberikan Anda toko, Iya. ya, melalui susuk itu. Iya. Karena dengan susuk yang Anda gunakan. Iya. Dan sekarang ingin melepas semuanya karena juga ada 4 makhluk gaib yang sering mengikuti. ngikutin. Oke, baik. Benar. Saya melihat sosok makhluk gaibnya itu berbentuk pocong. Tapi jangan menangis ya, Bu Farah. Karena saya tidak mau membuat tambah sedih dan memperkeruh di sini. Saya pengen, tunggu Bu Farah, kamu butuh minum dulu gak? Atau tegang sekali Ibu Farah. Iya. Mau minum dulu, Bu? Enggak. Aku nggak mau apa-apa udah beberapa hari ini. Kamu, saya lihat di penampakan di Ini makhluk yang kamu gambar ini ada di sekitarnya Ibu Farah ini atau apa yang kamu lihat, Roy? saya lihat gantung diri. Tergantung. Kok Ibu Farah, Itu dari mana ya? saya, kenapa tiba-tiba gambar orang gantung diri? saya ngelihat Ibu Farah bakalan gantung diri. Enggak. Karena kamu diketakut-takuti terus oleh beberapa banyak makhluk halus. Enggak. Saya khawatir ini menyebabkan halusinasi. Makanya ini Bu Farah, karena efek dari susuk dan semuanya ada korban juga. Jadinya akhirnya Ibu Farah sendiri yang kebalikannya. Enggak, Roy. Aku nggak mau. Bahkan aku ini mau semuanya susuk tuh lepas dan makhluk gaib yang 4 ini yang ngikutin aku juga mau lepas semuanya. Saya tahu. Sebelum itu terjadi kan, sebelum itu terlambat bukan? Makhluk gaib ini dikirim mantan suaminya kah, Roy? Atau Dari mantan suami atau dari pengaruh susuk itu ya, Roy? Saya lihat dari pengaruh susuk ini sih. Kalau mantan suami enggak. Kalau dia mantan suami enggak. Sebenarnya saya ngelihat susuk ini juga memakan korban. Ya memang sih yang saya bilang. Ntar ada orang kecantol dan kecantol seperti itu. Terus aku kan pernah dikasih sama dukun itu makan bunga gitu, semacam kayak gitu, terus mandi kembang. Aku juga bawa kembangnya. Oke. Boleh saya lihat kah? Diambil dulu boleh? Boleh. Susuk korban. Dan saya ngelihat, saya takut sekali ibunya berpikir pendek ya. iya kayaknya dia dikit-dikit ke dukun gitu. Semacam kayak gini, Roy.
Iya. Kalau bunga ininya aku makan, kalau yang ininya, yang banyaknya ini aku dimandiin gitu pakai minyak air mata duyung kayak gitu ya, dikasih sama dukun, dimasukin ke air, aku mandiin. Buat apa? Itu tuh setiap aku ketemu sama orang, sama seseorang, kalau aku sukai, Gagal. terus seseorang itu ya nunggu waktu, katanya mau nikah, tapi lama-lama dia ngabarin kalau dia sakit. Terus orang itu udah aku lepaskan. Lama-lama lagi aku ketemu lagi seseorang. Dia kalau dia bilang kalau mau nikah, aku tunggu-tunggu, ngabarin lagi dia sakit gitu. Apa itu tumbal ya? Iya, semacam tumbal. Jadi Ini ditumbal. juga lagi kejadian ini lagi sekarang ini, Roy, masih ada SMS-nya juga belum aku hapus. Apa, Ibu Farah? Setiap napas katanya dia keluarin darah terus. Sekarang ini orangnya lagi sakit. Itu pacar ibu. Iya, setiap aku ketemu seorang yang aku sukai seperti itu. Iya, justru dengan susuknya. Ini susuk itu makan tumbal. Iya, makan tumbal juga. Karena susuknya kan berbagai macam bentuk dan berbagai macam rupa ya, susuknya ada yang dipasang. Kalau saya lihat ini dipasang di semua tubuhnya lengkap dan terjebak dalam badannya. Ada bantuan makhluk-makhluk mungkin? Saya lihat memang ada bantuan makhluk, tapi sebenarnya serem banget juga. Ada makhluk-makhluk, ada yang hitam, ada yang putih, dan ada sosok pocong juga. 4 biji gede-gede di belakangnya. Tolong, Bro. Apakah memang ini adalah korban-korban yang sudah meninggal, atau memang ini yang memakan tumbal? Saya masih menjadi misteri di sini. Tapi saya lihat benar-benar serem banget. Ada 4, 1, 2, 3, 4 berjejer di belakang. Memang ada makhluk gaib yang mengikuti terus, Roy. Betul sekali. Di sebelah mana, Roy? Saya minta 4 orang di sini bisa bantuin saya, kan? Atau 2, 3, 4. Ini mau ditunjukin di mana letaknya. Sini deh. Terus itu. Nih. 1, 2, 3, 4. Tangannya pada gini semua. Gitu. Itu yang saya lihat. Boleh kembali ke tempat itu. Itu mereka ngejagain Ibu Farah Pantesan aku juga kalau tidur selalu maunya begini. Tahu nggak pas lagi gini apa? Ada talinya. Jadi yang tadi saya lihat itu tuh gini, itu ada tali. Tali pocong. Terus mukanya pada pucat-pucat semuanya. Saya ngelihat itu sangat jelas sekali. Ibu pernah diperlihatkan langsung atau merasakan? Gimana maksudnya? Pernah melihat sosok itu langsung, Aku nggak pernah lihat, Pak. tapi yang ngasih tahu orang lain. Setiap ketemu orang tuh mungkin dia tahu aku kalau ada makhluk gaib gitu yang ngikutin aku, dia tuh cerita sama aku. Ada yang ngikutin Ibu gitu. Iya, itu bukan 1, 2 orang, itu banyak yang ketemu sama aku tuh orang bilang kayak gitu. Ibu merasakan nggak sih? Aku nggak merasakan apa-apa. Saya melihat dengan jelas sekali memang dihantui rasa teror itu tidak nyaman ya. Ini teror ini dari susuk-susuknya ya, Roy. Iya. Jadi dari susuk-susuknya dan jangan panik dulu, jangan sedih ya. Kita beresin satu persatu, Bu Farah. Karena efek dari susuk itu membuat makhluk-makhluk lain malah jadi
malah jadi banyak ya. Terus darah semua, darah semuanya di sini. Terus kecelakaan sampai berdarah-darah. Kalau boleh tahu, yang pertama seseorang yang aku ketemu yang beliin toko itu kan namanya Mas. Itu orang Jawa, Jawa Timur. Itu masih ada nggak sih orangnya, Roy? Sudah meninggal. Iya, meninggal dunia. Saya lihat Bu Farah cukup harus tabah ya. Saya juga heran memang kenapa harus punya banyak tumbal seperti itu susuknya. Tiap deket sama orang pasti makan korban. Tiap deket sama orang makan korban. Ini bahaya sekali. Dan tapi satu pesan buat Ibu Farah, jangan pernah merasa dirinya bukan apa-apa gitu, karena saya cukup melihat mental Bu Farah udah cukup udah down banget, udah cukup jatuh. Aku mau nanya satu lagi kejadian itu, Roy. Yang namanya dia orang Bandung. Dia kerja di bandara. Pada waktu itu dia ngabarin aku kalau dia itu sakit jantung. Itu bagaimana tuh, Roy? Sampai sekarang dia nggak ada lagi sama sekali sama aku. Terus kontak juga. Sudah meninggal dunia. Setiap kali Ibu Farah cerita tentang seseorang ya, saya mencium bau jenazah dan kain kafan. Itu yang saya lihat. Jangan sedih ya Ibu Farah. Jangan nyalain diri sendiri. Selama ini udah melakukan sholat? Iya, Udah. udah. Bu Farah, saya lihat juga nih dalam mata batin saya, kalau Ibu Farah terus-terusan sedih begini, Ibu Farah yang kena imbasnya juga. Saya ngerasa, lihat deh ketika dia nangis, semua tekanan darahnya langsung meninggi gitu. Aku masih berpikir terus, aku tuh nggak ngerti sama sekali kenapa ya. Jadi kayak depresi ya, Roy? Iya. Jadi sebenarnya ya kayak dia mempertanyakan diri sendiri, kecewa, sedih. betul. Saya jujur, saya melihat dari kacamata spiritual, supernatural. Tapi di sisi lain, saya juga melihat dari sisi logika dan dari sisi medis. Saya melihat gejala-gejala tanda halusinasi dan delusional yang lumayan muncul sekarang. Delusi itu pemahaman tentang meyakini sesuatu yang tidak real ya. Dan kemudian halusinasinya juga halu. Banyak bayangan yang muncul dan itu nggak real, belum tentu real juga. Tapi sebenarnya ini udah kejadian gitu, tapi dia masih berpikir terus keep thinking gitu. Jadinya jadi berat banget dan depresi, tapi nggak disadarin ginian gitu. Hal-hal yang kayak gini-gini menghantui pikirannya terus, walaupun ada beneran, tapi malah dia tuh malah kayak iya jadi Malah makin terpuruk gitu. Iya, malah makin mikirin, malah makin emang ada sih, tapi dipikirin gitu. Tambah jadi gitu. Itu yang saya lihat sih Bu Farah. Tapi lama-kelamaan kalau Ibu Farah nggak kuat, nanti jadinya gini loh. Gantung diri. Iya, sebenarnya sih dia nggak ada niat. Jangan, Roy. Tapi tuh saya butuh bantuan orang yang medis juga dalam menangani kasus Ibu Farah tampaknya. Kita butuh bantuan di sini. Roy, kenapa Roy? Ibu. Bu Farah.
ada makhluk halus yang masuk ya. Saya lihat di sini ada trauma efek sih. Iya, benar. Aku dibisikin sama teman-teman aku bilang gini, karena efek saking takutan berlebihan dan jiwanya kosong sekarang bisa dimasukin oleh makhluk-makhluk halus lainnya. Bu Farah. Bu Farah. Bu Farah. Bu Farah, Saya minta minyak angin. Ada minyak angin nggak? Bu Farah. Bu Farah bisa dengar? Bu Farah bisa dengar? Baiklah. Bukan Bu Farah ya, Ran? Bu Farah. Bukan Bu Farah. Kamu Tangannya nggak bergerak, kayak Iya, dia kayak kesurupan. apa? Tapi masih setengah-setengah. Jadi antara iya dan tidak. Jadi masih ada Ibu Farahnya. Tapi masih dipikir ada makhluknya yang lain lagi gitu. Tapi setengah Ibu Farah, setengah dia. Setengah hantu, setengah Ibu Farah. Makhluk lainnya itu jangan-jangan pocong, tangannya nggak gerak soal. Bukan, Ra? Iya. Bu Farah. Apa yang kamu mau dari Bu Farah? Saya ajak kamu berkomunikasi dan masuk ke dalam tubuh Bu Farah. jangan, Roy. Ini Bu Farah. Bukan. Bukan. Jangan. Jangan, Roy. Jangan. Jangan apa ya? Dia pingsan atau apa? Bukan. Ini saya ngeliatnya trauma efek sih. Bu Farah. Bu Farah. Bu Farah. Bu Farah jangan sedih lagi ya. Di sini saya melihat Bu Farah bukan gitu. Jadi keluar masuk gitu. Jadi ini udah Bu Farah lagi gitu. Tadinya Bu Farah. Jadi gonta-ganti on off. Bu Farah. Yuk bangun yuk. Duduk lagi ya benar yuk Bu Farah. Minum dulu. Minum dulu. Silakan diminum. Dia jadi gini loh, saya ngeliat yang ini masuk gitu, sembunyi, terus keluar lagi, masuk lagi sembunyi, keluar lagi, masuk lagi sembunyi dan keluar lagi. Itu kenapa? Karena dia lemah, karena dia Enggak, Bu Farah nggak bakal mati gantung diri kok kalau misalnya kamu bener-bener nggak main gini-gini lagi. Kamu ibadah yang kenceng deh. Salah satu cara untuk lepasin dari susuknya, ibadahnya harus dikencengin deh, Bu Farah. Saya melihat ibadahnya sama lingkaran magisnya berbeda loh. Lingkaran magisnya tuh lebih gede di sini. Sampai sini. Gitu. oh itu berarti harus diseimbangin supaya dibanyakin ibadahnya gitu. Iya. Dan ini saya lihat ini kayak dimakan gitu loh. Apa benar ya Bu Farah pernah makan gini? Iya. Itu yang makan Bu Farah atau makhluknya? Makhluk halusnya. Aku yang Walaupun makan. dia yang makan. Perantara. Tapi sebenarnya bukan Tapi buat dia. sebenarnya bukan buat dia. Kalau kamu ada apa-apa, saya ngeliat di sini. Kamu harus teriak sekencang-kencangnya deh. Kamu bisa teriak gak sekarang, sekencang-kencangnya? Ngisek kencang, biar kamu lega. Tolong.
tolong aku, Roy. Saya minta dupa atau tidak? Minta dupa dong. Bagi saya satu. Terima kasih. Saya akan membersihkan cleansing di sini. Apapun yang telah Bu Farah lakukan perjanjian gaibnya, semuanya berantakan dan saya putuskan untuk tidak. Pergi semua jauh-jauh. Pergi, 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 pergi. Bubar semua. Semoga Bu Farah terbebas dari saya melakukan smudging, pengasapan, dan semoga keluar dari lingkaran setan dan lingkaran perjanjian gaibnya. Hutang karma dibayar, hutang karma ya. Saya ngeliat di sini, kamu harus membayar hutang karma kamu yang kamu lakukan sih sebenarnya di usia kamu yang 25 sampai 30 kalau kamu ingat. Ada hal yang kamu nggak diceritain ke kami bertiga, tapi saya mengetahui itu. Iya. Maksudnya? Saya ngelihat sebenarnya ada janin yang gugur sih di dalam tubuh Bu Farah pada kala itu. Apakah betul? Enggak sih. Benar. Iya. Dari sejak ibu pisah dengan mantan suami, atau mungkin sebelum pisah, belum pernah. Enggak pernah. Karena saya melihat ada semacam pembayaran hukum karma. Apapun yang telah terjadi di masa lalu tidak akan terjadi lagi di masa depan, dan saya berharap ya Bu Farah, makhluk-makhluk halus yang tadi ada 4 itu menghilang. Setiap kali mereka datang, kamu teriakin ya. Iya. Setiap kali mereka datang, teriakin. Dan semoga mereka tuh hilang karena takut dan hilang bagaikan asap ini. Jangan sedih lagi, Bu Farah. Kalau susuknya itu bagaimana, Roy? Itu mau keluarin. Dengan ibadah yang kenceng dan sesuai dengan keyakinan kamu, dia akan keluar tiba-tiba lewat dagu, lewat dahi, bahkan feses dan urin. Itu akan luntur sendiri. Jadi tiba-tiba langsung muntah juga keluar. Feses dan urin juga bisa, semuanya keluar. Serem deh kalau sebenarnya gini, ini adalah menurut saya kalau orang biasa ya mungkin serem banget, tapi kalau saya lihat ini mungkin menjadi hal yang biasa, yaitu dari lubang kamu itu semuanya bisa keluar, apapun itu, dari lubang ini, lubang hidung, lubang mulut, dan dari macam-macam itu kemudian keluar. Aku mau nanya lagi, Roy, satu Boleh, lagi. Farah. Seseorang ini yang masih aku jalanin, namanya yang aku mau tahu itu, dia tuh masih nggak sih mengharapkan aku? Masih. Pergi cari dia sebelum terlambat.
Beliau tuh nggak mau, katanya malu ketemu aku. Karena bawa anyir, katanya gitu. Dia ceritanya seperti Bau itu. anjir. Pada saat Darah terus kan. berhubungan badan bau anyir. Kan dia keluaran darah terus setiap dia napas. Darahnya itu kan banyak mungkin kan di sekitar ininya kan. Bukan sekitar baju gitu kan. Jadi dia merasa bau gitu badannya, makanya malu katanya kalau aku datang ke situ. Ibu udah melihat langsung. Nggak boleh aku datang. Dia masih sayang kok sama kamu, tapi dia malu. Datengin aja langsung, tanpa babi bu, langsung datengin. Tunjukin rasa cinta ya. Saya ngerasa momen-momen saat dia sakit justru yang bisa kelihatan kalau kita memang real atau enggak, yang asli atau enggak cintanya. Sekarang ibu yang memutuskan. Ibu mau berpikir lebih baik nggak? Coba pikirin dengan akal sehat ibu. Tanya ke hati nurani ibu. Mm-mm. Yakin kok ibu akan dapat kehidupan lebih baik. Ya, Kalau misalnya emang bukan orangnya ini, ya mungkin memang bukan dan ada orang lain yang lebih tepat buat ibu. iya, berpikir gitu. Sekarang ibu doain aja orang-orang yang ibu sayangin, Iya. mudah-mudahan dilindungi sama Allah, terus ibu lebih mendekatkan diri sama Allah. Itu sih. Gitu. Iya, Jadi kuncinya. terus tinggalkan yang namanya susu-susu gitu udah. Yakin aja bu, jalani hidupnya. Yakin. Sayang, sisa umur nanti nggak berasa udah harus Udah selesai. harus selesai. Terima kasih Bu Farah. Mudah-mudahan cerita Ibu menjadi pelajaran buat kita semua di sini. Ibu boleh meninggalkan studio. Ibu boleh bawa minumnya. Iya, bawa minum. Silakan, Saya biar bawa lebih mangkoknya tenang. juga ya. Bawa mangkoknya juga silakan. Jangan lupa. Terima kasih ya. Terima kasih. Hati-hati ya. Iya. Mendapat keuntungan dari sesuatu yang sesungguhnya bukan milik kita akan melahirkan kegelisahan yang tiada henti. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Bambang dan Farah. Bambang tadi seolah dihantui oleh Gondoro. Pikirannya juga begitu takut, bahkan mengorbankan istrinya untuk disetubuhi oleh Gondoro dan harus kehilangan nyawanya. Tapi dia nggak mau kehilangan nyawanya sendiri. Egois. Gimana tanggapan Anda, Bang? Menurut saya Bambang itu pribadi yang tidak gentle dan dia itu nggak mau menghadapi masalahnya itu dengan realita. Intinya sih dia kabur. Serasa jago tapi dia juga takut mati. Ya kan? Makanya Gak sinkron. apa coba? Berbanding terbalik dengan Farah, Ibu Farah sendiri adalah sosok pribadi yang udah terjun ke jerumus gimana nih baliknya gitu. Dan Ibu Farah sendiri punya pukulan yang terdalam loh. Kayak traumatik yang susah disembuhkan justru. Kalau saya disuruh pilih saya harus simpatik terhadap siapa, saya lebih pilih Ibu Farah. Iya. Karena Ibu Farah kasihan sekali. Aduh, Ibu Ratu. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Sehat-sehat untuk babynya. Iya, terima kasih. Roy Kiyoshi, Ya. terima kasih atas segala penjelasan dan pencerahan malam hari ini. Siap, baik.